dalam hal ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisarah. Dipersilakan. Marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita bagaimana kita tetap hidup dalam mengikuti pelajaran. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, Siti Maisarah. Hadir. Mahmudi. Hadir. Nokman Al-Mas'ul. Hadir. Wais. Tidak tawadu. Iya. Sombong. Tidak sombong, tawadu. Orang yang rendah diri itu namanya orang yang mempunyai sifat tawadu. Kemudian tidak sombong. Baik, sekarang kita akan membahas ini. Ya, konsepnya kita akan membahas tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Ini secara khusus menjelaskan tentang bagaimana kita ini berperilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Oke, lanjut. Ya, membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ada yang hafal enggak surat Al-Furqan ayat 63? Belum. Ya, Bapak ambilkan. Inilah Quran surat Al-Furqan ayat 63. Silakan siswi yang bernama Siti Maisarah untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Siti Maisarah. Luar biasa. Kita dalam membaca Al-Quran itu harus dengan suara yang merdu, dengan suara yang bagus. Lanjut, sekarang artinya silakan siswa yang bernama Faisal Korni dibaca. Artinya nama Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan benar, dan apabila orang-orang bodoh menyangka mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, inilah ayat surat Al-Furqan ayat 63 yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersikap rendah hati. Lanjut. Sekarang surat Al-Isra ayat 27. Silakan siswa yang bernama Nokman Al-Mas'ul untuk membaca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kanu syaitanu lirabbihi kafur. Ya, luar biasa. Ya, selanjutnya artinya silakan Muhammad Farid Hidayatullah dibaca. Yang nyaring. Artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Ya, inilah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sikap boros itu dampaknya luar biasa. Nanti ini ada kandungan-kandungan ayat yang ada. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang hukumnya nun, sukun dan tanwin. Semuanya sudah bisa dikatakan menguasai. Sekarang yang akan menjadi pembahasan kita adalah hukum mem sukun. Coba ada yang tahu enggak hukum mem sukun terbagi berapa itu? 3. Ya, 3. Coba. Yang pertama Ifa Syafawi. Ifa Syafawi, yang kedua Idhar Syafawi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hukum mem sukun itu dalam ilmu tajwid dibagi menjadi berapa? 3. Jadi 3. Yang pertama apa katanya? Ifa Syafawi. Apa lagi? Idhar Syafawi. Apa lagi? Idgham meme, atau ada yang menyebut idgham mutamati. Baik, inilah yang kemudian. Nah, coba hurufnya Ifa Syafawi itu ada berapa? Ada 1. Ada 1. Apa? Ba. Contohnya
Kemudian yang kedua adalah idgham mutamatsilain. Ada yang menyebutkan dengan idgham ini. Tadi disebutkan idgham ini benar. Dikatakan idgham ini benar, dikatakan idgham mutamatsilain itu benar. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah sinonim atau persamaan kata. Jangan lantas menyalahkan ketika ada orang yang mengatakan ini adalah bacaan idgham ini bukan, ini adalah idgham mutamatsilain. Sama, sinonim ya. Hurufnya ada berapa? Coba, ada satu, yaitu mim. Contohnya anfusihim mim. Mim bertemu dengan mim itu disebut dengan idgham mutamatsilain. Yang ketiga ifal syafawi. Hurufnya ada berapa? Ya, selain hurufnya ba dengan mim, semuanya itu termasuk ke dalam kelompoknya hurufnya idgham syafawi. Contohnya ya fiha khalidun. Mim sukun bertemu dengan tidak boleh dibaca fiha, tidak boleh karena memang hukum bacanya harus dibaca fiha khalidun ya. Coba Siti Maisarah dibaca ini. Wa awrasakum aradahum wa diyarahum wa amwalahum. Ya, wa diyarahum wa amwalahum itu bacaan idgham syafawi. Wa awrasakum aradahum bacaan idgham syafawi. Sebabnya kenapa? Karena mim bertemu dengan hamzah. Iya, mim bertemu dengan hamzah atau alif ini. Mim bertemu dengan ada di sini enggak? Ada. Ya. Yang ini wa diyarahum wa amwat ini. Ini dibaca apa? Idgham syafawi. Kenapa dibaca idgham syafawi? Karena setelah mim sukun ada waw atau mim sukun bertemu dengan apakah ada huruf waw di sini? Ada enggak? Ada enggak? Ada? Ada. Mana? Yang mana? Ini. Jika ada mim sukun bertemu dengan waw, maka wajib dibaca Idgham syafawi. karena hukumnya bacaan idgham syafawi. Paham enggak? Selanjutnya ya. Kandungan surat Al-Isra ayat 27 ini sudah yang ketiga. Orang yang boros bermakna orang yang melanjarkannya untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang melanjarkan hartanya di luar hal yang bermanfaat itu juga dikatakan sebagai orang yang boros. Lanjut. Ya. Kandungan hadis tentang perilaku anak hati. Orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan dan nikmat bersumber dari Allah. Menyadari apapun saja yang datang kepada dirinya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kemewahan, nikmat uang banyak misalnya, itu semuanya adalah berasal dari siapa? Dari Allah. Makanya ketika manusia ingat akan hal itu, maka manusia itu berada. Silakan Mudi dibaca dulu. Orang yang menerapkan prinsip sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia. Ya, inilah kuncinya. Kalau kita ingin meraih kesuksesan hidup di dunia, maka kemudian kita harus punya prinsip hidup sederhana. Maka kemudian kita akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, berikut beberapa cara yang kita gapai untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama, menabung. Yang pertama Pak? Menabung. Ada yang menabung di sini enggak? Ada. Ada yang suka menabung? Ada. Ya, berapa nabung satu hari? Sisanya. Ya, sisanya uang jajan. Kalau perlu jajan itu enggak terlalu banyak, kemudian silakan untuk ditabung. Ya. Hidup apa adanya, ya. Kita hidup apa aja, tak perlu mengeluh. Adanya itu disyukuri. Next. Kemudian bersedekah. Kalau orang bergemar bersedekah, kemudian menabung, bersedekah, ini pasti akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Baik, sekarang kalian bersama-sama melihat gambar yang ada di depan. Ya.
cermatilah gambar yang akan saya tampilkan. Kemudian kalian menganalisis gambar ini kira-kira menunjukkan apa? Ya, langsung saya tanyakan. Kalau misalnya gambar ini menunjukkan tentang perilaku hidup sederhana, misalnya, ya, menunjukkan perilaku hidup sederhana. Kenapa gambar ini menunjukkan sikap sederhana, ya? Coba saya tanyakan sekarang. Gambar ini menunjukkan perilaku apa? Rendah hati. Menunjukkan perilaku Rendah rendah hati. hati. Kenapa harus rendah hati? Nanti jawabannya kalian tulis di kolom, ya, ntar di lembar NKPD masing-masing, ya. Atau nanti kita akan melakukan pertanyaan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Nanti bisa di-share, jawabannya bisa di-share di dalam WA group. Ya, ini menunjukkan rendah hati. Bagus, lanjut. Kalau tadi itu gambar menunjukkan tentang perilaku. Kemudian kalau yang ini, Hidup sederhana. Ini menunjukkan perilaku hidup sederhana. Ya, ini adalah pejabat publik. Beliau itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kenapa Pak Anies Baswedan itu makan-makan di warung kecil seperti itu? Nanti jawabannya itu kalian jawab di lembar NKPD yang sudah saya berikan. Sudah. Gambar yang ketiga menunjukkan apa ini? Menunjukkan ya. Lanjut. Kalau ini kira-kira Hidup sederhana. menunjukkan itu karena kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita bahas dari awal. Kira-kira mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan tak? Ada yang bisa menyimpulkan tak? Tidak ada. Ya, kesimpulannya yang pertama, silakan dibaca kesimpulannya. Wais Al-Fahri. Satu orang memiliki jiwa rendah hati akan memperoleh gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Ya. Mudi, silakan dibaca kesimpulannya. 2. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus disingkirkan dari setan itu adalah makhluk hidup yang selalu ingkar kepada Allah. Siti Maisaro. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Ya, berarti kesimpulan dari pembahasan kita Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa orang yang memiliki sifat rendah hati akan memperoleh gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Berarti kalau kita ini selalu berbuat boros, berarti itu adalah termasuk bagian daripada perbuatan-perbuatannya setan. Yang ketiga adalah orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Sampai di sini demikian yang dapat Bapak sampaikan pelajaran kali ini tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat dan barokah. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh siswi yang bernama Siti Maisaro.